Kemudian juga keterampilan memainkan pedang. Ini disebutkan dalam hadits Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW membolehkan, ya, membolehkan orang-orang dari Ethiopia untuk menunjukkan keterampilan pedang mereka di masjid. Dan Nabi SAW membiarkan para sahabat untuk melihat dan mempelajari dari mereka. Bahkan Aisyah, lalu mengatakan dalam hadis radhiyallahu anha, yang mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, aku melihat ada beberapa orang Habasyah datang memainkan pedang mereka di masjid, kemudian aku meminta agar melihatnya. Lalu Nabi SAW menopangku di punggung beliau untuk melihat. Dan Nabi SAW terus saja mengatakan, sudahkah wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, belum ya Rasulullah. Dan tujuanku adalah untuk menunjukkan kepada istri yang lain atau kepada sahabat kedudukanku di sisi Nabi SAW. Tapi ini berarti Nabi SAW bolehkan mereka. Begitu juga dengan gulat. Ya. Karena sebagian ulama membahas, kenapa gulat? Karena gulat ini memeras tenaga. Makin banyak tenaga maka makin tercipta energi baru. Dan itu akhirnya membuat ya, badan lebih sehat dan seterusnya. Nabi SAW melakukan itu. Bahkan beliau sangat terkenal, sangat mahir. Kisah yang masyhur tentang melawan Rukana, pegulat dari Jazirah Arab yang suka menjual jasa tenaganya. Orangnya tinggi besar dan tidak pernah kalah. Dan dia kalau menang selalu saja dia minta agar orang yang dikalahkannya itu untuk menjadi budaknya. Atau diambil hartanya, atau diambil istrinya, diambil anaknya. Segala macam hal keburukan dilakukan. Dan dia mengatakan, hai Muhammad, apa kau mau aku beriman? Kata Nabi SAW, iya. Di Mekah waktu itu kasusnya. Kemudian lalu dia mengatakan, lawanlah aku bergulat. Kalau kau menang aku akan beriman. Ya. Tapi kalau kau kalah aku akan minta apa saja. Nabi SAW iyakan, silakan. Baru beberapa kali gerakan dikalahkan oleh Nabi SAW. Dan gulat ini agak repot. Karena mungkin orang tidak main tonjok-tonjok atau apa gitu. Ya. Tapi harus menekuk segala macam ini. Tidak boleh ada menyakiti fisik yang salah gitu ya. Maka harus betul-betul dengan teknik yang luar biasa. Akhirnya Nabi SAW dalam beberapa gerakan membuat Rukana gak bisa bergerak. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali. Akhirnya dia penasaran, dia kalah luar biasa 10 kali, ini gak mungkin gitu. Maka dia mengatakan, saya mengaku kalah hai Muhammad, tapi saya tidak akan beriman. Sampai pohon ini bicara. Ditunjuk pohon kurma di situ. Lalu keunikan yang terjadi pada satu mukjizat Nabi SAW, pohon itu lalu mengeluarkan suara, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Salah satu mukjizat Nabi SAW, pohon di Mekah bicara karena kasus Rukana. Nabi SAW juga dalam riwayat lain memotivasi para sahabat, kadang-kadang mereka selepas asar mereka bergulat, atau mereka saling berlomba kuda, atau mereka saling memanah. Dan Nabi SAW selalu bersama mereka. Pada saat mereka lagi memanah, Nabi mengatakan, memanahlah kalian, banyakkan anak panah kalian, aku bersama kalian. Karena Nabi SAW juga ikut bersama mereka. Nabi SAW meluru mereka berlomba kuda. Lalu Nabi SAW mengatakan berlombalah, dan Nabi sendiri juga menentukan tempatnya. Berlomba dari masjid ini ke tempat ini ya, dan Nabi sendiri ikut. Gitu kan. Begitu juga dengan gulat. Pernah satu kali Ali bin Abi Thalib bergulat dengan beberapa orang sahabat, dan dia menang terus. Selama 3 kali, atau melawan 3 orang menang terus. Akhirnya Ali mengatakan, siapa lagi yang mau maju? Nabi SAW ingin mendidik Ali. Lalu mengatakan, hai Ali, pergilah ke belakang bukit sana, ditunjuk bukit yang sedikit jauh dari masjid. Kau akan temukan orang yang mengalahkanmu. Lalu sahabat melanjutkan latihan gulat-gulat mereka. Ali pergi ke sana penasaran. Di sana ditemukan ada satu orang menggunakan imamah dan menutup wajahnya. Ya. Cuma kelopak mata saja yang kelihatan. Lalu memberikan isyarat pada Ali untuk masuk. Beberapa gerakan Ali kalah. 2 kali kalah, 3 kali kalah. Lalu Ali mengatakan, saya mengaku kalah. Siapa kau ini? Dibuka imamahnya, ternyata Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ingin mendidik dia supaya jangan sampai terbawa pada kesombongan. Ya. Tapi seperti itulah. Semua ini adalah keterampilan-keterampilan yang baik. Dan ulama mengatakan semua keterampilan boleh. Seperti sekarang jenis bela diri. Yang penting jangan ada hal-hal yang aneh-aneh nih. Seperti misalnya menggunakan alam jin, ya, tenaga dalam, segala macam. Ini nggak boleh tentunya. Karena Nabi SAW tidak pernah pakai tenaga dalam. Gitu kan. Ya, kalau pakai tenaga dalam, orang dari jauh dilempar segala macam, itu nggak ada. Nabi SAW suruh pakai pedang lawan, pakai keterampilan yang benar gitu. Baik, itu yang kedua pelajaran yang kita bisa ambil tentang pentingnya menguasai keterampilan perang. Ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan membela Nabi SAW. Ya. Karena Abu Dujana tadi khusus membela Nabi SAW dengan tubuhnya gitu kan. Sampai luka-luka dan sampai pingsan. Itu juga termasuk keutamaan tersendiri. Dan ini teman-teman banyak sekali dalilnya tentang pentingnya kita membela Nabi SAW. Kalau zaman sekarang adalah membela nama baiknya Nabi, membela sunnah-sunnahnya beliau, membela ajarannya, ya, membela nama baiknya beliau. Seperti ada orang-orang mencaci maki istrinya, sahabat-sahabatnya, ini semua kita membela. Gitu kan.
Di antara riwayat adalah hadis Bukhari, pernah Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, aku mencintai Anda dari segala sesuatunya kecuali diriku sendiri. Maksudnya aku lebih cinta diriku daripada Anda. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda kepada Umar, "La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak mungkin hai Umar. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sampai kalau kau mau dikatakan beriman, sampai kau mencintai aku lebih dari dirimu sendiri. Baru bisa kau sampai pada tingkat derajat iman. Artinya biar kita enggak suka tapi Nabi suruh kita lakukan. Seperti itulah. Faqala Umar, maka Umar berkata, "Fa innahul an." Kalau begitu sekarang ya Rasulullah, apapun yang Anda suruh saya, walaupun saya tidak suka, saya akan lakukan. Apa yang Anda larang, biar saya suka, saya akan tinggalkan. Maka kata Nabi SAW, "Wallahi la kata Umar bin Khattab, fa innahul an, wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi." Ya, sesungguhnya sekarang ya Rasulullah, demi Allah Anda lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Faqala Nabi SAW, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru dikatakan kau beriman wahai Umar. Maksudnya sempurna imanmu. Kemudian dalam hadis Bukhari, Muslim dan Tirmidzi juga yang lain, kata baginda Nabi SAW, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 golongan yang merasakan kenikmatan iman itu sendiri. Man kana Allah wa rasuluhu habbu ilaihi mimma siwahuma. Yang paling pertama orang dianggap merasakan puncak keimanan adalah kapan dia menjadikan Allah dan Rasulnya adalah paling dia cintai dari selainnya. Maksud dalam sini mencintai Nabi SAW berarti membela, mencintai berarti loyal dan membela. Ya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa billah. Wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seseorang tidak mencintai seseorang lain kecuali karena Allah. Maksudnya antara muslim sama muslim. Ini termasuk orang yang merasakan kesempurnaan iman. Kemudian yang ketiga, wa yakrah an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrah an yuqdhafa finnar. Yang ketiga, orang yang merasakan kenikmatan iman dan kesempurnaan iman adalah seseorang yang telah mendapatkan keimanan, lalu dia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang membela Nabi SAW ini dan mengikuti ajaran beliau, juga membela, ya tentu mempelajari sunnahnya lalu membelahnya, ya, membela agama yang dibawa gitu kan. Kemudian membela para orang-orang yang memang dicintai oleh Nabi SAW dari para istri dan juga sahabat-sahabatnya. Itu Allah jadikan sebagai salah satu perintah dalam agama. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 31 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai kaum muslimin, jika kalian betul-betul ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku, belalah aku, ya, berpeganglah pada sunnahku. Maka pasti kalian akan dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kalian. Dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna kalimat ini Allah SWT mengingatkan kepada kita, kalau kalian membela Rasulullah SAW, mencintai, maka tentu kalian akan mendapatkan cinta Allah dan juga pengampunan dosa.